Gimana Mbak kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah kabar baik. Gimana kemarin udah ikut konselingnya kemarin? Iya, alhamdulillah setelah aku melakukan curhat ya sama mbaknya ini, alhamdulillah aku udah bilang kan kemarin juga lebih tenang, lebih aman dan lebih kayak lega aja sih perasaan. Tapi aku datang lagi ke sini kan kemarin juga mbak sempat bilang kayak kalau emang ada sesuatu yang perlu diceritakan langsung datang saja ya, langsung ngechat by WhatsApp. Terus kita bikin agenda dan ada sesuatu sih yang pengen aku obrolin sih. Berarti sekarang ada problem baru? Iya, betul sekali. Mau langsung kita mulai aja gimana? Boleh? Mau langsung aja. Oke. Jadi gini mbak, permasalahan aku ini sebenarnya bukan masalahku sendiri tapi adikku. Aku ini kan aku anak pertama dan aku punya adik laki-laki. Kebetulan dia itu mau lulus nih SMA-nya karena kan juga bentar lagi kan juga kelulusan ya. Oh iya, kelas 3 berarti? Iya betul, di kelas 3 SMA. Terus yang jadi permasalahan adalah dia ini anaknya nakal mbak, nakal, susah diatur, kayak hidup tuh semau dia. Terus kayak kalau misalkan dibilang, dia tuh orangnya keras kepala. Jadi anaknya tuh agak keras kepala gitu mbak, jadi kayak apa maunya dia tuh harus diturutin kayak batu banget gitu loh. Iya, terus kayak aku kan sebagai kakaknya kayak pengen yang terbaik buat dia. Aku pengen kayak setelah dia lulus ini, aku pengen dia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi kayak gitu kan. Tapi kita memang tahu ya mbak, maksudnya namanya kesuksesan itu kan tidak berpatok dengan pendidikan. Tapi saya sebagai kakaknya, saya ingin dia ini menjadi apa ya, maksudnya dengan pendidikan dia lebih berintegritas gitu anaknya. Dan anaknya ini ketika diomongin tentang kuliah, dia selalu menentang dan kayak ya ngapain sih gue kuliah gitu, ya suka-suka gue gitu, ini hidup gue kenapa lu ngatur-ngatur gue. Jadi kayak susah gitu loh, gimana sih cara nanganin kayak adik yang seperti ini. Maksud aku tuh kayak aku tuh pengen adikku juga berpendidikan di waktunya gitu. Jadi dia tuh tidak apa ya, tidak melewati batas usianya. Aku pengen seperti itu. Jadi kayak pendidikan dulu baru nanti dia bisa fokus. Kalau dia punya pendidikan yang tinggi kan siapa sih mbak orang yang nggak mau melihat kita seperti itu. Jadi kayak gimana ya cara untuk mengatur si anak ini gitu loh mbak. Permasalahannya itu sih paling susah atur. Dari mbaknya ini udah mulai menjalin kedekatan nggak? Maksudnya dari jarak kalian ini agak renggang atau memang sudah mulai didekati atau bagaimana? Sebenarnya kalau untuk masalah pendekatan antara adik dan kakak itu kita dekatnya itu kayak sekedar kayak namanya cewek cowok ya, jadi mungkin ada agak canggungnya sedikit, tapi kita sama-sama sayang kayak dek, nih gue udah ada makanan nih buat lo kayak gitu. Paling gitu aja sih mbak. Terus kayak ya namanya cewek cowok ya nggak kayak cewek-cewek kan bisa curhat bareng atau gimana bareng gitu. Paling untuk kedekatan seperti itu sih mbak. Jadi kayak cuma saling jaga, saling bantu kayak gitu sih paling. Tapi dari dianya pernah nggak mengungkapkan apa yang dia pengen gitu? Kak, nih aku misalkan contoh ya, gue tuh pengen kayak gini nih kak, gimana ya? Atau minta pendapat nih dari kakaknya. Sebenarnya kalau untuk ngomongin masalah kelanjutan, dia sempat bilang sama saya kalau dia ini pengen kerja dulu. Oh sorry, bukan kerja, tapi dia pengen masuk ke pendidikan angkatan militer sebenarnya seperti itu. Tapi lah ya. Iya betul, TNI. Tapi saya menyarankan kayak namanya zaman sekarang ya mbak, untuk masuk TNI Polri kan gak gampang. Maksud saya daripada dia menghabiskan waktu yang bertahun-tahun, karena teman saya banyak yang daftar dan dia belum masuk gitu loh mbak. Dan saya hanya menyarankan kayak yaudah kamu mendingan kuliah dulu, nanti baru setelah kuliah kan PK gitu mbak larinya. Jadi kan kalaupun amit-amit nggak keterima, dia sudah punya gelar, dia sudah punya nama sendiri. Jadi maksud saya ayolah kuliah dulu, nanti kalau emang mau militer silahkan kayak gitu. Cuma dia masih kekeh kayak yaudah gue pengen ini, gue pengen ini. Sampai dia tuh bener-bener potongannya cepak, dia bener-bener gila banget mbak sama angkatan tuh, bener-bener yang aduh parah sih. Berarti emang gitu. Dia ada keinginan Iya, kuat ya, bagus banget gitu. dia. Tapi dia kalau memang dari dirinya dia sudah punya keinginan kuat, dari kebiasaannya sudah mulai melatih diri untuk masuk ke situ, kalau menurut saya lebih baik ditanyakan lagi dengan dianya, agak diajak ngomong serius, gimana nih dek, kamu maunya gimana?
kalau memangnya dia ingin mencoba ke pendidikan militer itu atau masuk angkatan ini, bisa dicoba dulu dari dianya. Kalau memang percobaan ini dia pertama, ya jangan nyoba deh, istilahnya dia daftar dulu apa yang dia inginkan. Kalau memangnya dia nanti hasilnya kurang memuaskan atau nanti bahkan lebih baik, ya bisa nanti diatur lagi. Misalkan dengan jika dia nggak diterima ya, kalau dia nggak diterima bisa kita arahkan, ayo dek kuliah dulu gitu. Nanti sambil kuliah kamu bisa sambil mempersiapkan diri untuk masuk ke sana gitu kan ya. Ya terus kalau misalkan dia masuk keterima di angkatan, bagusnya kita dukung karena memang keinginan dari dalam diri itu kan, kalau dia memang sudah kuat, apalagi tadi itu udah benar-benar mempersiapkan ya, dari potongannya, olahraga, wah itu udah bagus banget sih. Nah dari situ kita agak bimbing dia, misalkan dengan dia keterima gitu, kita agak gimana deh, kamu nih udah keterima, kamu mau lanjut. Kalau memang dia mau lanjut, arahkan dengan kalau kamu lanjut sekarang begini, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Tadi benar banget nih Mbak, emang setiap individu kan pasti punya keinginannya dan harapannya masing-masing ya. Mungkin Mbak dari diri Mbak pengen adiknya kuliah dulu, tapi adiknya pengennya tetap langsung masuk ke angkatan ini. Nah di sini kita nggak bisa memaksakan dari pihak kita juga, karena kasihan nanti dianya ketika dia khawatir ketika dia masuk pendidikan kuliah, memasuki jenjang perkuliahan malah dengan terpaksa, bukan karena dalam dirinya dia sendiri. Soalnya kan kalau dari aku pribadi ya Mbak, kayak ngambil sisinya tuh sisi pahit ketika dia tidak terima, daripada dia cuma latihan dan akhirnya terbuang gitu aja waktunya. Ya aku menyarankan untuk kuliah, tapi benar juga sih kita nggak bisa memaksakan kehendak anak kayak gitu. Iya. Ini untuk nantinya atau bisa kita melakukan konsultasi dengan nanti hasilnya Anda bisa memberikan masukan-masukan lebih baik lagi dengan adik Anda. Nah, bagaimana dengan hasil tadi nih, kita udah ngobrol-ngobrol, kira-kira apa nih yang baru? Paling bener sih Mbak, pertama kayak mungkin ini terlalu ego saya ya, jadi kayak keegoan saya yang pengen dari saya kuliah dan belum tentu itu pun nyaman di dia gitu. Berarti memang dari sikap saya sendiri yang harus diubah, kayak saya harus lebih memberikan kebebasan kepada dia yang memang dirinya sendiri yang akan menjalankan kehidupannya gitu kan, daripada saya memaksakan kehendak saya sendiri, karena kan yang merasakan adik saya bukan saya. Paling nanti yang tadi sudah kita konsultasikan mungkin nanti akan saya kasih masukan. Iya, untuk tadi sebenarnya arahan dari Mbak itu udah baik banget, karena dari satu, pertama Mbak ini juga ikut memikirkan bagaimana kedepannya adiknya gitu. Ya sebagai kakak kan pasti khawatir lah ya, betul banget ini. Dengan sikap Mbak yang ingin mengarahkan, ayo dek kamu kemana, ayo kakak bantu kayak gitu, itu udah bagus banget. Karena memang seharusnya kakak itu kan yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya ya. Pasti punya teman ya. Tadi kan contohnya temannya udah ada yang daftar tapi kuliahnya malah enggak, malah gitu Itu yang saya takutkan. Itu kan dari pengalaman yang baik gitu. Nah nanti boleh dicoba diobrolkan lagi dengan adiknya, siapa tahu adiknya nih mau berpikir lagi, oh iya juga ya, benar juga nih kata kakak aku, atau jalan keluar yang lebih baik lagi kemana ke arahnya, atau ngambil dari memang ayo kita coba dulu tahun ini kamu boleh ikut tes, nanti kalau kamu nggak dapet kita kuliah ya deh. Iya, aduh Mbak, makasih banget ini Mbak udah kayak
lega gitu ya Mbak, karena aku juga bingung karena orang tua pun nyuruhnya kayak ya udah yang terbaik. Orang tua tuh kayak hanya bisa mendoakan dan memfasilitasi. Jadi kayak di sini kan peran pentingnya baliknya ke saya karena kan saya juga sebagai kakaknya, dan saya nggak mau adik saya tuh jadi terjerumus malah kuliah nggak dapet, dia takutnya angkatan juga nggak keterima, takutnya nanti malah jangan sampai deh ya. Betul, ini yang saya takutkan gitu ya. Memang orang tua juga dari pihak orang tua juga nanti Mbak bisa ajak ngobrol sama orang tua. Oke, diskusikan ya. Seperti itu, baiknya gimana kalau misalkan untuk adiknya memang agak keras gitu, jadi lembutkan dulu, biar maksudnya kita ikuti dulu apa yang dia inginkan. Nanti kalau misalkan dia udah tahu rasanya apa yang dia rasakan dari apa yang dia pilih, nanti kan dia juga oh iya juga ya gitu, oh gimana nih aku harus kayak gimana, nanti dia pun akan larinya ke keluarga juga. Iya betul. Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin dibicarakan lagi bisa kok. Boleh ya Mbak? Ya, kita boleh gitu. Masih nyimpan nomor saya kan? Oh masih dong, masih pasti. Nah itu nanti kita bisa cari waktu lagi, atur lagi jadwalnya. Boleh banget Mbak. Ini aku yang terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih. Semoga semuanya selesai. Amin, amin, dan amin. sesuai dengan yang terbaik. Amin. Terima kasih Mbak. Dek, Dek, kamu mau ngomong sama kamu. Sih, Jangan tinggal ngomong ngomong dulu Pak. Bentar dulu, bentar. apaan? Kamu baru balik dari Ya. konselor tadi. Ngomongin kamu. Ngapain? Ya masalah kuliah. Nggak mau kuliah? Kenapa sih? Nggak mau. Lihat SNM, SBM kan itu saingannya banyak. Ya, Jadi gue jadi males. jangan mikirnya kayak gitu. Aku tuh pengen kayak apa ya, ketika selesai SMA nanti walaupun maksudnya kuliah aja dulu, nanti kalau misalkan emang kamu mau lanjutin ke militer itu nanti aja di PK kayak ayah tuh. Iya nggak sih, maksudnya kayak ketika nanti kamu udah nggak keterima, soalnya banyak temen aku tuh yang apa ya, dia masuk militer tapi nggak keterima, aku nggak mau kamu kayak gitu. Tapi kan aku mau berjuang dulu. Beneran mau coba militer dulu? Iya. Kenapa sih nggak kuliah aja dulu? Ntar aja nggak usah yang negeri-negeri, yang swasta aja. Enggak, soalnya kan aku juga dapat dari pengalaman teman-teman aku kan, mereka tuh pada coba militer dan udah sampai 4 tahun dia tuh nggak keterima, dan akhirnya dia kayak buang-buang waktu gitu loh 4 tahun. Akhirnya aku mau lulus, dia baru mau masuk kayak gitu. Aku tuh ngomong kayak ngasih kamu tuh ntar sama ke teman-teman aku, maksudnya gini loh, kalau misalnya kamu bisa kuliah dulu walaupun emang nanti nggak keterima kan bisa, maksudnya at least kamu tuh udah ada gelar gitu loh, kamu udah punya nama sendiri gitu. Ya kan gue mau nyoba dulu. Setahun lagi lah nyoba lagi. Nah kalau nggak masuk baru mau kuliah. Kuliah berarti apa namanya, tetap mau militer dulu, mau coba dulu. Ya Berapa target kamu berapa tahun? setahun lagi kan bisa 2 kali daftarnya. Berarti 2 kali daftar, kalau yang nggak terima kuliah. Ya. Janji ya, Ya. jangan males ya. Iya. Kasihan ayah tuh sama mama, mereka tuh biayain kita tuh ya biar apa ya, biar jadi anak yang gimana sih, namanya orang pendidikan siapa sih yang gak akan ngeliat kita kayak gitu kan. Tapi janji kuliah ya. Iya. Berarti sekarang kamu fokus sama militer dulu. Bilang nanti sama ayah keputusannya mau kayak gimana, soalnya kan ayah juga tadi malam taunya ya masih gantung juga kan, karena ada perdebatan juga. Nanti malam kita ngomong lagi sama ayah sama mama ya. Iya. Udah gue minta maaf ya kak. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya kan namanya kita kan punya pendapat kan, punya, kalau ada apa-apa aku suka sama sikap kamu tuh kayak kalau ada apa-apa bilang gitu, maksudnya jangan dipendam sendiri gitu kan. Nggak apa-apa, nanti tinggal bilang sama aja sama ayah keputusannya gimana ntar malam. Tapi janji harus bener-bener kamu militer, latihan bener, dijaga makanannya gitu ya. Ya udah nanti malam gue ngomong sama bokap nyokap. Iya. Kasih ya kak, biarpun gue ada yang bisa dibilang susah diatur,
keras kepala tapi lu masih mau ngurusin dia masih ya. Iyalah namanya juga kakak